Kalau ada kayaknya nggak ada korban. Oke, sudah diambil. Tapi kita itu di atas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Kapolsek Kebayoran Baru Polres Metro Jakarta Selatan serta teman-teman media yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini saya didampingi Bapak Kapolres akan menyampaikan rilis ungkap kasus terkait dengan keberhasilan Polres Metro Jakarta Selatan dalam kurun waktu tidak lebih dari 24 jam berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku kasus percobaan pencurian dengan kekerasan dengan modus pembegalan terhadap korban. Dalam hal ini adalah anggota TNI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 kurang lebih pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya TKP di Jalan Bumi depan SMP Negeri 29 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini berboncengan mereka menggunakan sepeda motor atas nama Junior Noval Ibrahim dan juga Ardian Sapta. Kedua orang ini merupakan prajurit TNI anggota dari Yon Arhanut 10 Kodam Jaya. Pada saat itu korban menggunakan sepeda motor berboncengan. Kemudian para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini ada 9 orang. Dari 9 ini 6 orang dewasa, kemudian 3 orang di bawah umur. Dari ke-9 ini bisa saya sampaikan inisial dan peran mereka. 1, MRH. Ini MRH ini yang pertama kali berhasil diamankan ya oleh korban, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengembangan oleh penyidik sehingga berkembang kepada pelaku yang lain. MRH laki-laki 20 tahun, perannya eksekutor yang melakukan percobaan pencurian. Kemudian yang kedua, MRM ini laki-laki 19 tahun, peran mengelilingi korban untuk melakukan percobaan pencurian. Ketiga, RM, laki-laki 24 tahun, peran joki membonceng tersangka yang lain, inisialnya TP, tersangka yang dibonceng. Kemudian NB, laki-laki 16 tahun, peran mengelilingi korban untuk melakukan percobaan pencurian. Kemudian yang kelima, FR, laki-laki 17 tahun, peran joki yang membonceng tersangka MRM. Kemudian yang keenam, TP, laki-laki 21 tahun, peran melempar dengan menggunakan 1 buah batu konblok
ke arah korban yang nanti kami tampilkan karena ini menjadi alat bukti yang bisa kita sita. Kemudian yang ketujuh, MAH, saya ulangi, MAH ini usianya 15 tahun. Peran turut serta meramaikan rombongan untuk melakukan percobaan pencurian. Kemudian ke-8, AM, laki-laki 19 tahun, peran mengelilingi korban untuk melakukan percobaan pencurian. Ke-9, RM, laki-laki 19 tahun, peran joki yang membonceng tersangka NB. Ke-9 orang ini sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik terkait dengan kasus ini diantaranya adalah 3 unit sepeda motor milik para pelaku, ya. Kemudian 1 unit lagi masih dalam perjalanan. Totalnya ada 4 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku. Ya, jadi pelaku ada 9. Ya, 4 motor itu, 3 motor digunakan berboncengan 2, 1 motor ada yang berboncengan 3. Jadi totalnya 9. 3 motor sudah kita amankan di Polres Metro Jakarta Selatan, 1 motor masih dalam perjalanan, ya, dalam penyitaan kita ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian barang bukti yang lain yang bisa diamankan diantaranya 5 unit HP atau handphone yang sudah kita gelar di sini. Kemudian juga 1 buah batu konblok. Kemudian 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah, ini milik korban ini. Kemudian beberapa pakaian yang digunakan oleh para pelaku pada saat kejadian yang juga sudah kita tampilkan di sini, yang akan kita perlihatkan nanti kepada teman-teman media. Kemudian terkait dengan kasus ini bisa saya sampaikan modus yang digunakan para pelaku ini adalah mereka ini mencari korban yang menggunakan roda 2 dengan cara berkeliling, ya. Kemudian pada saat berkeliling menggunakan sepeda motor, mereka melihat apabila ada korban yang lengah ataupun di daerah sepi yang bisa dijadikan target, itu yang akan mereka datangi. Kemudian mereka akan menghampiri korban dengan pura-pura meminta rokok. Kemudian setelah itu baru melakukan aksi perampasan sepeda motor. Motifnya adalah para pelaku ini ingin menguasai sepeda motor milik korban. Kemudian sedikit kronologi singkat terjadinya kasus ini bisa saya sampaikan bahwa ini berawal, ya, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 kurang lebih pukul 05 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Bumi depan SMP 29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini para pelaku ini bersama dengan teman-temannya sebelumnya berkumpul di daerah Bulungan, Jakarta Selatan dengan mengkonsumsi minuman keras. Jadi ada pengaruh miras di sini. Kemudian setelah mereka mengkonsumsi minuman keras, kemudian para pelaku ini berkeliling menggunakan sepeda motor, ya, kemudian melewati Jalan Bumi depan SMP 29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian melihat korban, ya, yang sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah, ya. Kemudian setelah itu mereka menghampiri, ya, dengan modus minta rokok. Kemudian ada salah satu pelaku yang lain yang melemparkan batu konblok namun tidak mengenai korban. Nah, pada saat itu, ya, korban mengadakan perlawanan, ya, terhadap aksi daripada para pelaku ini, sehingga akibat perlawanan daripada kedua korban ini, ya, ini para pelaku ini mencoba melarikan diri atau kabur. Kemudian dalam upayanya melarikan diri, ini dilakukan pengejaran oleh korban, ya, yang merupakan anggota TNI tersebut, ya. Kemudian berhasil menendang 1 motor, ya, dari 4 motor yang lari tersebut. Nah, kemudian terjatuh, 1 berhasil diamankan atas nama Muhammad Rizky tadi yang pertama, yang kemarin sudah kita sampaikan ke media. Kemudian diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru. Kemudian kedua anggota TNI tersebut membuat laporan. Atas laporan tersebut, kemudian berkas ini, ya, ditarik penanganannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kasat Reskrim langsung memimpin di lapangan. Ya, kita lakukan pemeriksaan terhadap
pelaku yang berhasil diamankan oleh korban. Kemudian tidak lebih dari 24 jam ya, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan ini berhasil menangkap seluruhnya pelaku yang berjumlah 9 orang ya, dengan barang bukti yang digunakan pada saat melakukan kejahatan. Kemudian akibat perbuatan yang dilakukan para pelaku, tentunya penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan sudah mentersangkakan mereka ya dengan sangkaan pasal 53 KUHP junto pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Itu rekan-rekan. Jadi sekali lagi terkait dengan kasus ini kita berikan apresiasi tentunya dari kepolisian terkait dengan keberanian daripada korban untuk melawan pelaku begal. Kemudian yang kedua juga perlu saya sampaikan sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya, tidak ada ruang dan tempat bagi pelaku begal di wilayah ibu kota ya, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, karena kepolisian akan memburu dan menangkap mereka seperti yang kita lakukan di kasus ini. Tidak lebih dari 24 jam semua pelaku berhasil kita tangkap.